Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepada surat An-Nahl ayat 14 sampai dengan 16. Sebelumnya sudah disampaikan tentang bagaimana nikmat-nikmat Allah yang berasal dari langit. Maka di sini Allah menyampaikan, mengingatkan kepada manusia tentang tanda-tanda kekuasaannya dan nikmat-nikmatnya yang ada di bumi. Wa ma dara'a lakum fil ardi muhtalifan alwanuhu. Dan apa yang banyak menyebar di muka bumi yang warna-warni warnanya, bermacam-macam warnanya. Kita lihat ada tanaman, ada tumbuhan, ada hewan-hewan. Itu tersebar di muka bumi dengan warna-warna yang indah, dengan manfaat yang bermacam-macam. Itu Allah ciptakan. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yadhakkarun. Sesungguhnya pada apa-apa yang ada di muka bumi itu yang Allah ciptakan untuk manusia, terdapat tanda-tanda bagi orang yang ingat kepada Allah. Ya, syaratnya harus ingat. Ini nikmat yang ke-8, yaitu nikmat ditundukannya atau pelestarian alam, ditundukannya apa-apa yang ada di permukaan bumi ini, baik itu tadi tanaman dan tumbuhan, hewan-hewan dan lain sebagainya yang bermacam-macam, sehingga harusnya manusia itu bersyukur atas nikmat tersebut. Selanjutnya Allah menyampaikan tentang nikmatnya, tentang ditundukannya lautan. Wa huwallazi syaharal bahra lita'kulu minhu lahmal tariya. Allah itu adalah yang menundukkan lautan supaya kalian bisa memakan daging-daging yang lembut dari lautan itu. Di lautan itu banyak ikan, dan ikan itu bisa dimakan oleh manusia. Tahu ikan yang paling enak? Mungkin kalau yang pernah saya rasakan adalah bawah laut itu sangat lembut, itu mirip dengan gurame kalau di darat. Dan banyak lagi ikan-ikan yang sangat ikan tongkol dan sebagainya. Itu adalah nikmat dari Allah. Allah memungkinkan manusia untuk musuh, untuk memancing di lautan sehingga bisa mengambil ikannya. Itulah Allah yang menentukan. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Dan juga di lautan itu ada perhiasan yang kalian bisa biasa memakainya. Mutiara. Itu salah satunya berasal dari lautan. Itu luar biasa nilainya. Menjadi satu perhiasan yang cukup mewah, mutiara. Dan itu adalah dari lautan. Di samping itu banyak perhiasan yang dari lautan. Yang satu diantaranya adalah tadi mutiara. Itu nikmat yang ke-9 ditundukannya lautan. Watarol pulkamawa hirofi. Dan kamu akan melihat di lautan itu banyak kapal laut yang berlayar di atasnya. Bagaimana kalau lautan itu kemudian tidak bisa dikendalikan? Tidak ada yang kapal yang bisa berlayar. Dan Allah lah yang menundukkan lautan itu sehingga kapal bisa berlayar. Dan dengan kapal laut itu kemudian berkembang menjadi pesawat terbang dan seterusnya. Itu adalah nikmat dari Allah. Dengan adanya kapal laut juga pesawat terbang. Kemudian manusia bisa menghasilkan keuntungan walitabatagu min fadlih, dan supaya kalian mendapat keuntungan dari berusaha di atas lautan itu, ekspor impor melalui lautan atau sekarang melalui pesawat terbang. Wala'allakum taskurun. Kenapa Allah menciptakan semua itu? Semua supaya kalian berterima kasih kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan itu semua untuk manusia. Tapi sayangnya mungkin kata Allah sedikit sekali orang yang sadar akan hal ini, yang zikir, yang tadakkarun, sehingga dia tidak bersyukur. Orang mungkin menganggapnya tidak ada Allah di situ. Padahal di situ ada Allah yang berperan menundukkan lautan sehingga manusia bisa menggunakannya untuk kebutuhannya, untuk kepentingannya. Kemudian selanjutnya, nikmat yang ke-10 adalah diciptakannya gunung-gunung. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan Allah meletakkan gunung-gunung di atas bumi itu supaya tidak berguncang. Dikisahkan bahwa setelah Allah menciptakan langit dengan hamparannya, langit itu terus berguncang, tidak tetap. Sehingga malaikat mengajukan usulan kepada Allah. Ya Allah, ini gimana? Engkau menciptakan langit terus bergetar, bagaimana manusia bisa hidup di atas bumi ini? Maka tiba-tiba besoknya sudah ada gunung di atas permukaan bumi itu. Itu adalah manfaatnya gunung. Jadi semacam pasak yang kemudian bumi itu tidak bergetar. Wa anharu subulal la'allakum tahtadun. Dan juga ada sungai-sungai, ada jalan-jalan di permukaan bumi itu supaya kalian mendapat petunjuk. Petunjuk supaya ingat kepada Allah dengan kemahabesarannya, dengan penciptaannya gunung-gunung. Juga petunjuk untuk sampai kepada tujuan. Karena dengan adanya jalan itu kemudian orang bisa lewat ketika ingin ke satu tempat. Ini sungai, ini gunung. Itu salah satu petunjuk. Maka dikuatkan lagi. Wa alamati wa najmi hum yahtadun. Dan adanya alamat-alamat atau tanda-tanda dan juga bintang-bintang sehingga mereka bisa mendapat petunjuk. Alamat itu biasanya diidentikan dengan tanda-tanda, misalnya sungai anu, jalan anu, atau mungkin kalau misalnya dulu itu dengan bintang.
maka orang bisa mengetahui di mana letak seseorang, alamat seseorang itu. Kalau sekarang mungkin dengan koordinat. Itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sehingga seharusnya dengan keberadaan nikmat-nikmat itu yang sangat luar biasa, yang sangat ajaib itu, yang cocok untuk kebutuhan manusia, harusnya manusia mendapat petunjuk bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Siapa lagi yang bisa menundukkan itu semua kalau bukan Allah? Tapi kadang-kadang orang tidak dapat petunjuk dari semua itu. Allah menciptakan lautan, Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan hewan-hewan, tumbuhan, tanaman, makanan untuk manusia, tundukan, ada berbagai macam ikan dan seterusnya. Tapi kadang tetap saja tidak sadar. Kenapa ya bisa begitu? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.